Sebelum saya menyampaikan tentang, bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah nampak? Share screen-nya? Sudah ya? Ya, sudah ya. Ya. Sebelum kita masuk kepada pengembangan media atau materi ajar menggunakan PPT atau Google Slide dan Google Doc, kemudian nanti bagaimana kita mengunggahnya dalam Google Classroom atau LMS barangkali. Ya, kalau di sekolah barangkali yang banyak digunakan itu adalah Google Classroom. Kalau LMS barangkali belum familiar untuk di sekolah menengah. Yang banyak digunakan kalau MLX itu adalah perguruan tinggi. Saya mulai dulu dari pengembangan materi pembelajaran online ini dari pengembangan materi ajar berbasis TIK secara umum. Karena ini bagian pembelajaran online itu bagian dari pembelajaran berbasis TIK. Ya. Yang perlu kita ketahui dulu adalah karakteristik pembelajaran berbasis TIK atau online ini seperti apa Bapak Ibu. Sesuai juga dengan PKM yang dilakukan pada pagi hari ini, harapannya adalah pembelajaran online, pembelajaran berbasis TIK ini dapat membantu aktivitas belajar. Jadi bukan menggantikan guru, itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa pembelajaran berbasis TIK, pembelajaran berbasis online, itu yang pertama adalah diharapkan dapat membantu aktivitas belajar. Apalagi seperti saat ini di kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, maka di mana pembelajaran mandiri itu lebih diutamakan. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran dari rumah, maka pembelajaran mandiri ini sangat dibutuhkan. Sehingga dengan mengemas pembelajaran kita dengan pembelajaran berbasis TIK itu, harapannya adalah dapat membantu aktivitas belajar. Proses pembelajaran yang kita lakukan yang semula kita tatap muka di kelas, bertemu langsung, secara langsung dengan siswa kita, maka meskipun secara virtual, kita dapat membantu aktivitas pembelajaran itu. Kemudian yang kedua adalah memperkuat pengalaman belajar. Nah, tuntutan abad pembelajaran 21 di mana pada kondisi saat ini dalam saat bersamaan bahwa dalam pembelajaran abad 21 itu dapat ditekankan pada pembelajaran berbasis TIK. Ya, perkembangan teknologi informasi itu sangat pesat. Ya, sehingga mau tidak mau sebagai guru kita harus melakukan penyesuaian, melakukan refleksi. Nah, sehingga pengalaman belajar yang nanti dari aktivitas pembelajaran yang kita lakukan itu terhadap siswa itu dapat kita perkuat. Kemudian yang ketiga adalah membuat pengalaman belajar menjadi bermakna. Nah, dengan kondisi pembelajaran abad 21 seperti saat ini. Kemudian memberikan penekanan pada proses pembelajaran ketika kita menyusun media, ketika kita mengembangkan materi menggunakan PPT atau Google Slide, maka penekanannya adalah pada proses pembelajaran. Kemudian menyajikan kegiatan belajar yang aplikatif, yang menggunakan aplikasi aplikatif dengan menggunakan aplikasi tertentu, dan mengembangkan kemandirian dan keterampilan sosial. Nah, ini yang menjadi karakteristik pembelajaran berbasis TIK yang perlu kita ketahui, bahwa pada intinya bahwa media yang kita gunakan ini akan membantu aktivitas proses pembelajaran itu, meskipun pembelajaran tidak kita lakukan secara tidak tatap muka langsung. Misalnya seperti saat ini. Kemudian tujuan pembelajaran berbasis TIK atau online itu yang pertama adalah memperkaya informasi, kemudian memperlihatkan hubungan yang bermakna ya antara materi satu dengan materi yang lainnya, dan pemahaman materi itu secara utuh. Ya, ini yang juga perlu kita cermati ketika nanti Bapak Ibu menyusun pembelajaran berbasis TIK. Ya, meskipun nanti kita hanya pada PPT dan Google Slide ya Bapak Ibu, termasuk
nanti bagaimana kita menulis bersama ketika ada tugas bersama, kemudian kita gunakan Google Doc ya untuk Google dokumen ya untuk berkolaborasi dengan yang lain. Bisa saling mengedit, bisa saling mengoreksi, misalnya apa yang kita tulis itu dengan menggunakan Google Doc. Kemudian prinsip yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran berbasis TIK itu, yang pertama adalah pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, seperti harapan pembelajaran abad 21 saat ini yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, sekali lagi mau tidak mau sebagai guru yang merupakan garda terdepan ketika melaksanakan pembelajaran, maka hadirnya teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, sebagai guru kita harus melakukan penyesuaian sebagai bagian dari refleksi yang perlu kita lakukan, termasuk pembelajaran yang harus berpusat pada siswa. Ini harapan pembelajaran abad 21 yang sedang kita lakukan saat ini, di saat yang bersamaan pandemi COVID-19 sampai saat ini belum berlalu. Ya, tetap pembelajaran itu perlu berpusat pada siswa, sehingga perlu kita kemas pembelajaran itu. Nah, salah satunya adalah berbasis TIK. Berbasis TIK itu bisa caca PPT, itu maksudnya ya banyak sekali nanti pembelajaran berbasis TIK itu apa saja. Ada yang menggunakan perangkat ya, lunak, kemudian ada yang menggunakan perangkat keras misalnya. Perangkat kerasnya itu apa, perangkat lunaknya apa, nanti kita akan juga ke situ. Kemudian yang kedua, prinsip pembelajaran berbasis TIK yang kedua itu adalah fleksibel ya. Artinya bagaimana kita bisa mengaitkan berbagai konsep atau materi pembelajaran. Nah, misalnya dalam materi tertentu kan tidak hanya satu konsep kok saja ya, kita bisa mengaitkan beberapa sub-sub konsep itu secara baik gitu. Kemudian yang ketiga adalah sesuai minat dan kebutuhan peserta didik. Sebelum kita menyusun materi, maka kita perlukan analisis, kita perlukan kajian tentang karakteristik anak didik kita. Itu bagian dari tugas kita, Bapak Ibu sebagai guru. Ya, mengetahui karakteristik peserta didik itu perlu kita identifikasi. Sehingga ketika kita menyusun materi pembelajaran, maka materi itu memang perlu tidak ya untuk anak didik kita. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Karakteristik anak didik kita itu kan bermacam-macam ya. Setiap siswa berbeda dengan siswa yang lain, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, tapi bagaimana kita mengemas perbedaan itu ke dalam sebuah proses pembelajaran yang bermakna. Nah, jangan perbedaan karakteristik peserta didik itu menjadi sebuah masalah bagi anak didik. Bagaimana kita bisa mengelola perbedaan karakteristik peserta didik itu dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Kemudian karakteristik yang berikutnya adalah pembelajaran itu perlu menyenangkan, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai guru bahasa Inggris, saya yakin gampang itu untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan itu. Saya yang basicnya juga terkadang di samping teknologi pendidikan, saya S1-nya saya adalah pendidikan matematika. Ya, matematika itu kan awal dulu itu menjadi pelajaran yang dihindari oleh anak didik kita. Tapi bagaimana seorang guru kemudian kita bisa mengemas pembelajaran itu supaya bisa menyenangkan. Misalnya kita bisa desain pembelajaran selingi dengan game misalnya. Nah, itu perlu kemampuan mendesain media pembelajaran. Ya, di samping materi juga ada game misalnya saja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah karakteristiknya adalah bermakna. Nah, artinya pembelajaran yang kita kembangkan itu dapat memecahkan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari anak didik kita. Jadi pembelajaran yang diawali dari kegiatan-kegiatan atau pengalaman nyata itu sangat disarankan pembelajaran